يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. Di sisi Allah hendaknya selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hakim yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia itu tidak akan dibiarkan mengatakan amanna, kami sudah beriman, wa hum la yuftanun, sebelum diuji. Hadirin kaum muslimin, ternyata ujian itu adalah sesuatu hal yang mesti kita lalui, tanda kita naik kepada peringkat berikutnya. Namun kita bagaimana menyikapi dan menghadapi ujian tersebut? Di antara ujian kita, orang-orang yang beriman, terutama dalam menjalankan nilai-nilai keimanan, dalam menjalankan Islam yang dititipkan Allah kepada kita. Pertama sekali, ujian dan tantangan kita adalah mukminun yahsuduhu, orang yang beriman tetapi dia memiliki sifat hasad, iri dan dengki. Ini bahaya. Pada hakikatnya hasad tersebut luar biasa, menghancurkan seluruh amal ibadah yang dilakukan. Rasul menyatakan, iyyakum wal hasadah, jauhilah olehmu sifat hasad sejauh-jauhnya. Jadi hasad itu tidak boleh dipakai, tidak boleh ditaruh, apalagi kalau dikembang biakan. Fa innal hasada yakulul hasanah, sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan yang kita lakukan. Luar biasa. Seluruh kebaikan yang kita lakukan, kalau kita hasad, habis itu. Kama takulun narul khatab, bagaikan api memakan kayu bakar yang kering. Jadi hati-hati umat Islam, kita waspada terhadap orang-orang yang hasad. Walau menghabiskan amal ibadah yang mereka lakukan, tetapi pengaruh dan mudaratnya terhadap umat yang lain sangat besar sekali. Satu. Yang kedua, tantangan kita adalah wa munafiqun bayghadha, orang-orang munafik yang membenci. Bapak Ibu saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahkan di dalam Al-Quran Allah telah mengabadikan salah satu surah Al-Munafiqun. Ternyata munafik tersebut sangat berbahaya sekali, apalagi kalau munafik dalam agama. Rasul menyatakan ayatun munafikun salasun. Jadi kita tidak perlu menuduh seseorang tersebut dia munafik, lihat saja dari tanda-tandanya. Tanda orang munafik itu kata Rasul, idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara, dia selalu dusta. Kondak kasadoalahe saparuh, atau banyak dutoy daripada benar. Hati-hati itu.
Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia wa'ad, janji-janji mani, enak saja dia mengingkarinya. Wa idza tumina khana. Kalau dititipkan amanah kepadanya, khianat. Hati-hati hadirin kaum muslimin, kalau di Minang kan tanda orang munafik itu anggo angga geliang ngamuah unjuk nananda berikan tunjukan lurui kalengkiang abakai pape di luar anjuang di dalam manu kawan sayriam mangguntiang dalam lipatan. Orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Kenapa? Dia punya mata pedang dua. Kalau ada pesu jokida, ndak ada kapai kapulangnya sembayu. Hati-hati. Munafik sangat bahaya sekali. Jangankan kita, kalau dalam Al-Quran surah An-Nisa 142 itu Allah saja dia berusaha untuk mengicuhnya. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa di'ahum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia berupaya berusaha untuk menipu Allah. Luar biasa. Hati-hati dengan munafik, terutama dalam masalah hal-hal yang berkenaan kehidupan sosial dalam agama, dan ini kan sangat membahayakan sekali. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, munafik. Oleh sebab itu di dalam hidup kita perlu hati-hati dan waspada, baik di kantor, tempat kerja, di mana saja, karena disebut dengan musuh dalam saling muih, itu dia orang munafik tersebut. Kemudian yang ketiga, tantangan kita sebagai umat dalam menjalankan nilai-nilai tauhid agama kita, keimanan yang kita dititipkan Allah. Wa kafirun yuqatilu, orang-orang kafir yang memerangi. Hadirin kaum muslimin, hati-hati dan waspada kita, karena tantangan terberat juga termasuk kafaroh. Kadang kan adalah alergi pula dengan kata-kata kafir itu. Karih warna itu. Ada yang berusaha untuk buang saja yang ada dalam Al-Quran itu 300 ayat itu. Kata-kata kafir itu. Kafaroh maknanya menutup. Apa yang ditutup? Kebenaran. Kebenaran yang mana? Yang datang dari Allah. Setiap kebenaran hakikatnya datang dari Allah. Bisa melalui siapa saja. Walaupun anak kecil sekalipun, kalau itu benar, terima. Kalau enggak, sombong. Salah satu karakter orang-orang yang sombong adalah dia menolak kebenaran. Makna kibir dan sombong itu dalam hadis batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Jadi oleh sebab itu ternyata orang-orang kafir salah satu penghalang dalam menjalankan syariat, apalagi aturan-aturan Allah sudah jelas diingkari, sudah qat'i hukumnya, tidak mau diterima dengan beribu-ribu alasan. Kita berharap semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Caranya diantaranya adalah menjauhkan umat dari Islam. Dengan berbagai cara umat tersebut dijauhkan dari Islam. Yang kedua adalah menjauhkan Islam dari umat itu sendiri. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita berharap dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tantangan demi tantangan yang selalu berada di hadapan kita, beraneka ragam bentuk, model dan cara, mari kita sikapi dengan cara yang baik. Umat harus bersatu dan umat tetap istiqomah. Hadirin, istiqomah
Istiqomah itu bare, ya. Banyak tantangan, ya. Tapi balasannya dari Allah besar. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami ialah Allah, kemudian dia istiqomah dengan yang diucapkannya tersebut, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan wa basyiru bil jannah. Hadirin, surga menunggu dan menanti. Kita berharap istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam ta'lim, istiqomah dalam menjalankan aturan Allah, istiqomah dalam syariat, dan selalu istiqomah dalam di atas berbuat kebaikan dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.